warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bu Amalia Nur Aini MPD selaku dosen pada mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam semester 3 tahun 2020 dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan saya Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Diana Salsabila. Perkenalkan, nama saya Sapriyanti. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nikmah. Perkenalkan, nama saya Fitrawati. Perkenalkan, nama saya Andi Sarmiyah. Oke, pada hari ini kami akan membawakan materi dengan tema sumber belajar. Adapun inti poin yang akan kami bawakan adalah mengenai definisi sumber belajar, klasifikasi sumber belajar, komponen sumber belajar, fungsi dan peranan sumber belajar, dan terakhir adalah kriteria penilaian sumber belajar. Oke, mari kita simak penjelasan daripada teman-teman kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai definisi sumber belajar. Ada berbagai macam definisi sumber belajar menurut para ahli. Salah satunya menurut Bambang Warsita. Menurut Bambang Warsita, sumber belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan kemampuan, sikap, emosional, keyakinan, dan perasaan. Atau secara singkatnya, sumber belajar dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan proses belajar mengajar. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai klasifikasi sumber belajar yang akan dijelaskan oleh teman kita, yakni Saudari Aisyah Nikmah. Kita simak video berikut ini. Saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar menurut Yusuf Hadimiyarso, yang pertama, person atau berupa orang. Ada contohnya guru, kepala sekolah, pemilik. Yang kedua, berupa bahan, software. Contohnya seperti buku, shield, dan gambar. Ya, berupa lingkungan, seating. Contohnya ada gedung sekolah, perpustakaan, museum. Berupa alat perlengkapan, kamera. Berupa kegiatan, teknik. Contohnya simulasi dan wawancara. Selanjutnya adalah mengenai komponen sumber belajar. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman kita, yakni Saudari Sapriyanti. Kita simak videonya berikut ini. Oke, materi selanjutnya adalah tentang komponen sumber belajar. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan kosakata komponen. Tapi teman-teman tahu nggak apa itu komponen sumber belajar? Nah, seperti yang dijelaskan di sini, yang teman-teman lihat di sini, komponen sumber belajar merupakan bagian-bagian dari sumber belajar yang selalu ada di dalamnya. Nah, komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat sulit untuk berdiri sendiri, sekalipun kita dapat menggunakannya secara terpisah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke komponen-komponen sumber belajar. Nah, apa saja sih komponen-komponen sumber belajar itu? Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Komponen utama yang mendukung sumber belajar itu ada 4. Yang pertama, ada pesan dan makna yang terkandung. Yang kedua, ada tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian. Yang ketiga, ada bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Dan yang keempat, ada tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan komponen-komponen sumber belajar satu persatu. Yang pertama, tadi ada pesan dan makna yang terkandung.
Teman-teman, pesan adalah pembelajaran atau informasi yang diterapkan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain sebagainya. Di dalam isi pesan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, kita tidak boleh langsung meneruskan informasi yang kita terima tanpa kita tahu maksudnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam isi pesan dapat teman-teman lihat di sini. Ada sederhana, jelas, lengkap, dan mudah diserap maknanya. Agar apa? Agar yang menerima pesan dapat mengerti dengan mudah isi pesan yang kita kirim. Begitu teman-teman. Yang kedua, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian. Pemakaian apa? Iya, pemakaian sumber belajar yang berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar tadi. Mengapa kompleksitasnya perlu diketahui? Karena untuk menentukan apakah sumber belajar tersebut masih dapat dipergunakan dengan memperhatikan waktu maupun biaya yang terbatas. Jadi, teman-teman, sumber belajar juga memiliki cara penggunaan dan tingkat kesulitan pemakaian yang berbeda-beda. Contoh mudahnya adalah buku dan sumber cetak. Buku dan sumber cetak ini mungkin bisa menjadi sumber yang paling mudah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena materi pembelajaran sudah terurai dengan jelas di dalamnya. Tinggal bagaimana lagi kita sebagai pendidik menjelaskan ke anak didik agar mereka mudah memahami apa yang kami sampaikan. Seperti itu, teman-teman. Komponen selanjutnya ada bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Teman-teman, kalian pasti tahu bahwa wujud sumber belajar secara fisik pasti berbeda-beda, dan keadaan fisik ini sangatlah penting. Maka dari itu, sebaiknya penggunaannya dengan memperhitungkan dari segi waktu, pembiayaan, dan lain sebagainya. Dan komponen yang paling terakhir adalah tujuan, misi, atau fungsi belajar. Setiap sesuatu yang ada dan diciptakan pasti ada maksud dan tujuannya, bukan begitu teman-teman? Begitu juga dengan sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu mempunyai tujuan atau misi yang akan dicapai, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, tujuan-tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk-bentuk sumber belajar itu sendiri, teman-teman. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai fungsi dan peranan dari sumber belajar. Kita simak penjelasan dari Saudari Fitrawati. Fungsi dan peranan sumber belajar. Yang pertama, fungsi. Fungsi sumber belajar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang kedua, peranan sumber belajar. Peranan sumber belajar terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar. Yang kedua, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Oke, yang terakhir kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudari Andi Sarmiah, yakni mengenai kriteria penilaian sumber belajar. Ayo kita simak videonya yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke materi saya, yaitu tentang kriteria pemilihan sumber belajar. Di sini ada 5 poin. Poin pertama itu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Poin kedua itu ketersediaan sumber setempat. Artinya, bila sumber belajar yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka sebaiknya dibeli atau dirancang atau dibuat sendiri. Poin ketiga itu, apakah tersedia dana, tenaga, dan fasilitas yang cukup untuk mengadakan sumber belajar tersebut. Yang poin keempat itu, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktikan, dan ketahanan sumber belajar yang bersangkutan untuk jangka waktu yang relatif lama. Poin kelima itu, efektivitas, biaya dalam jangka waktu yang relatif lama. Sekian dari materi saya, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber pesan, alat, maupun orang yang dimanfaatkan peserta didik dalam kegiatan belajar. Adapun peranannya adalah untuk menjembatani para peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kalian bisa ketik pertanyaan
kalian di kolom komentar di bawah ini. Mungkin sekian dari kami. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.